Kembali dalam segmen Create Up, saya mau bertanya dulu nih dengan Wiki. Ini kan udah Juni Wiki. Kamu kan pernah bilang bahwa resolusi di tahun 2022 ini adalah apa ya, pengelolaan keuangan yang lebih baik. Nah, Ya. sampai dengan pertengahan tahun ini udah berjalan lancar. Oke, kalau dilihat salah satu indikatornya tata kelola keuangan saya baik atau enggak, dari Hmm, tabungan saya yang bertambah, walaupun dikit, artinya itu mungkin baik lah. udah masih sesuai dengan progres awal Masih tahun. inline, Ya. masih Nah, inline. ini ada hubungannya juga nih dengan apa yang akan kita bahas kali ini pemirsa, di mana baru saja berumah tangga mungkin. Ya. Satu hal yang penting untuk dilakukan adalah tentunya pasangan rumah tangga baru ini adalah menerapkan perencanaan keuangan dengan baik, dan gak hanya yang berumah tangga Wiki ya. Ya, betul. Semuanya kayaknya harus melakukan perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan itu penting diperhatikan karena menyangkut ketahanan ekonomi keluarga. Data dari Mahkamah Agung yang dilansir dari berbagai sumber menyebutkan segi ekonomi menjadi faktor nomor 2 penyebab perceraian di Indonesia di tahun 2020. Salah satu tahapan hidup manusia adalah berumah tangga atau berkeluarga. Jika sebelum berumah tangga masing-masing pasangan cenderung tidak terlalu memikirkan persoalan menata keuangan, saat berumah tangga, perencanaan keuangan menjadi amat penting dilakukan. Bila sebuah pasangan masing-masing memiliki penghasilan dan aset, tentu perlu memiliki perencanaan keuangan keluarga yang baik untuk memenuhi berbagai kebutuhan ke depan, seperti biaya kehamilan hingga kelahiran, biaya pendidikan, kebutuhan kendaraan, rumah tinggal, investasi, menikahkan anak hingga dana pensiun. Perencanaan keuangan penting diperhatikan karena menyangkut ketahanan ekonomi keluarga. Data dari Mahkamah Agung yang dilansir dari berbagai sumber menyebutkan, segi ekonomi menjadi faktor nomor 2 penyebab perceraian di Indonesia pada tahun 2020. Perencanaan keuangan membantu agar keluarga muda mampu memantau sumber penghasilan dengan baik. Hal ini membuatnya lebih mudah fokus meningkatkan nilai aset dan memanfaatkan keuangan pada saat yang tepat. Dengan perencanaan keuangan yang akurat, keluarga muda bisa mengambil posisi terdepan untuk mengendalikan semua aspek penghasilan sehingga mampu membangun keuangan yang solid dalam tujuan bisnis, rumah tangga, maupun personal. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Nah, untuk membahasnya pemirsa, bagaimana sih mengatur keuangan lewat aplikasi? Sudah tersambung bersama dengan Mas Reynaldo Tendean selaku co-CEO dan juga co-founder dari Finku. Selamat pagi, Mas Rey. Pagi, terima kasih udah mengundang saya hari Ya, ini. sukses selalu. Terima kasih juga atas waktunya. Oke, Mas Rey, apa sih yang membuat financial planning ini harus dilakukan oleh semua orang? Iya, jadi justru emang perencanaan keuangan itu sangat penting ya, karena mungkin bisa kita frame thinkingnya di 3 jangka. Yang pertama jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Nih, dalam jangka pendek, perencana keuangan penting karena bisa kasih kita ketenangan dan kepastian kalau kita ada cukup duit per bulan untuk bayar listrik, bayar makanan, to get our lives moving ya, in a monthly basis. Nah, kalau untuk jangka menengah, itu bisa bantu kita dalam kondisi-kondisi emergency, seperti kalau tiba-tiba kita harus ke rumah sakit, atau tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan, kita masih ada runway-nya dan duit untuk bertahan. Nah, untuk yang terakhir di jangka panjang, ini kita bisa bantu kami untuk mencapai target-target kami. Apa itu beli rumah, bayar sekolah, pensiun, dan secara overall mengasih kita taraf hidup yang lebih baik untuk diri sendiri dan keluarga kami. Oke, Anda selama mendirikan Finku gitu ya, apa sih yang Anda lihat sebagai hambatan yang membuat perencanaan keuangan di masyarakat biasanya kerap ditemui gitu, hambatan-hambatan utamanya? Iya, jadi itu juga alasannya kenapa kita buat Finku di tahap awalnya ya. Karena kita lihat kebanyakan orang Indonesia face 2 bidang kesulitan, yaitu yang pertama monitoring. Apa sih monitoring? Itu lebih tepatnya melihat kondisi keuangan mereka secara menyeluruh di satu tempat. Dan yang pain point kedua yang kita lihat itu karena financial literacy rendah di Indonesia, orang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk advance their keuangan. Nah, kalau kita deep dive di 2 isu ini, yang kita lihat di pertama, sebelum ada Finku, untuk mengetahui kondisi keuangan, kita harus menghabiskan banyak waktu
dan tenaga untuk taruh semua di satu tempat karena prosesnya sangat manual. Nah, uniknya di Indonesia itu ada 3 alasan. Yang pertama ribet banget karena on average rata-rata orang Indonesia memiliki 4 rekening keuangan, apa itu bank, e-wallet atau investasi. Jadi kita harus compile semua di satu tempat. Nah, keduanya itu manual banget. Karena kita harus compile semua di satu tempat, user harus masukin satu transaksi dari misalnya BCA, Mandiri di satu tempat, apa itu Notes, Excel, atau aplikasi pelacakan manual lain. Nah, yang ketiga, setelah semua udah ditaruh di satu tempat, itu bisa juga tidak akurat. Karena mungkin bisa kelupaan masukin satu transaksi atau 2 transaksi, dan dari situ kalau di-compare di aplikasi keuangan mereka dengan di bank mereka, itu nomornya nggak match. Oke, Nah, oke. ya. Ya, Mas Rey, apa yang Finco tawarkan sebagai solusi lah terkait dengan permasalahan-permasalahan tadi yang Anda capture? Ya, jadi yang kita offer karena dari pain point yang awal itu prosesnya sangat manual dan user-user tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Fitur yang kita offer yang pertama adalah automatic integration dan machine learning yang bisa membantu kategorisasi transaksi mereka. Jadi sekarang user tidak harus manually input transaksi lagi. Mereka tinggal connect bank mereka, e-wallet mereka ke aplikasi Finco dan semua transaksi akan masuk dan semua transaksinya akan dikategorikan dari Finco. Nah, yang kedua, kita ada juga fitur insight di mana kita bisa membantu dari data-data user ini mengasih tahu kepada user apa sih best next step-nya yang mereka harus lakukan based on their own condition. Jadi itu 2 main fitur di lain fitur-fitur lain yang kita offer. Oke. Lantas dari segi resiko, misalnya keamanan datanya, apa jaminan dari Finco? Ya, jadi dari Finco, security itu definitely top priority dari kita. Dan untuk Finco kita udah menerapkan sistem keamanan yang setara bank-bank di Indonesia seperti misalnya enkripsi 256 AIS. Nah, apa sih enkripsi ini? Jadi dari enkripsi ini, semua data yang masuk di Finco itu semua udah di-encrypted dan tidak bisa di-track back kepada user itu. Jadi member internal Finco pun tidak bisa tahu, oh ini amount berapa dari orang yang udah connect account mereka di Finco. Dan di samping itu kami juga udah beroperasi bersama Kominfo, tergabung bersama Aftek, Asosiasi Fintech Indonesia, dan dalam proses aplikasi dengan GIKD. Oke, menarik ya. Kita masih ada satu segmen, Mas Rey. Kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmen Create Up. Kita akan berbincang bersama dengan sejumlah startup yang menginspirasi. Kali ini bersama dengan Mas Reynaldo Tendean selaku co-CEO dan juga co-founder dari Finco. Ya, Mas Rey, sejauh ini efektivitas yang dirasakan dari feature-feature yang dihadirkan lah ya oleh Finco sendiri, oleh users, apa dampak yang mereka rasakan? Apakah memang secara financial mereka lebih terplan atau seperti apa? Iya. Jadi untuk konteks dari 7 bulan yang kita launch, kita udah ada sekitar 450.000 user di aplikasi kami. Dan dari 450 user ini yang pakai aplikasi Finco, kita lihat on average sekitar setiap user berconnect sekitar 2-3 account di aplikasi Finco-nya. Dan saat orang connect 2-3 akun financial mereka, itu kita bisa lihat mereka save sekitar 3 jam per minggu karena mereka tidak harus masukin transaksi secara manual lagi. Dan kalau kita lihat behavior mereka, karena kita ada fitur seperti budgeting, bills, gamification, target, kita bisa lihat improvement di amount of savings dan cash flow mereka. Jadi dari user base kita lihat mereka nge-save sekitar 2,1 juta per bulan on average. Dan itu is very inspiring for us juga karena kita bisa lihat kita benar membantu masyarakat Indonesia untuk ada kebiasaan finansial yang lebih baik. Oke,
Untuk keamanan data tadi sudah dijelaskan terjamin 100% sama seperti perbankan. Kemudian ini kan membuat kebantu banget ya karena langsung connect dengan akun bank ke Vinku. Jadi fiturnya tercatat secara otomatis dan juga bisa mendapatkan saran keuangan yang dipersonalisasi, membuat lebih aware dengan kondisi keuangan. Tapi secara bisnis gitu ya, dari Vinku sendiri revenue-nya seperti apa? Apakah juga misalnya saya mau join dengan Vinku, saya mau unduh gitu ya, apakah mahal atau bagaimana? Ada membership kah dan lain-lain. Baik, ya. Jadi saat ini semua fitur perencanaan keuangan kita sekarang tidak perlu bayar ya. Dan kedepannya juga kita berasa bahwa fitur perencanaan keuangan ini itu harus bisa accessible untuk semua orang Indonesia, terlepas dari latar belakang mereka. Jadi semua orang tidak harus bayar untuk fitur ini dan kedepannya juga kita tidak akan membuatnya yang harus berbayar. Jadi pertanyaannya pasti gimana sih kita membuat revenue? Jadi cara yang kita membuat revenue itu melewat kerjasama dengan mitra-mitra kami, yaitu kayak bank, e-wallet, investasi, di mana kita melakukan skema lead generation. Jadi tadi di fitur insight yang kita share earlier, itu kita akan mengasih rekomendasi kepada user tentang produk-produk finansial yang ada di market di Indonesia yang bisa bermanfaat untuk mereka. Jadi saat user memakai recommendation yang dari Vinku, jadi user akan bermanfaat, mitra kami akan bermanfaat, dan kami juga akan mendapat keuntungan dari itu. Ya, artinya dari situ akan diperoleh cara untuk kemudian menjamin keberlanjutan dari bisnis Vinku sendiri begitu ya. Oke. Selain fitur perencanaan keuangan, fitur apa lagi yang ada di aplikasi Vinku? Ya, jadi untuk sekarang emang majority itu masih di perencanaan keuangan. Tapi sekarang secara internal kita lagi testing fitur pinjaman ya. Tapi ini masih di testing internal dan kita akan ngerilis ini mungkin di beberapa bulan ke depan. Oke, ya. Bagaimana Anda melihat keberlanjutan bisnis dari Vinku sendiri ke depan? Demand-nya ke depan akan seperti apa? Iya, jadi yang kita lihat pasti kita harus membuat aplikasi perencanaan keuangan yang terkomplit and also the most trusted di Indonesia. Jadi kita akan continue untuk double down di fitur-fitur perencanaan keuangan ini untuk memastikan bahwa Vinku bisa menjadi trusted brand untuk perencanaan keuangan di Indonesia. Oke. Nah, yang kedua, kita juga kita tahu di mana kalau untuk perencanaan keuangan itu bukan cuma untuk melihat data-data kamu di satu tempat, tapi masyarakat Indonesia harus bisa take action right away on their financials di dalam aplikasi Vinku. Jadi kita juga mau mengasih rekomendasi produk keuangan yang paling tepat untuk user-user kami. Oke, meskipun juga mungkin ada jenis aplikasi serupa Wikia, tetapi kan marketnya di Indonesia ini masih sangat luas, sebagaimana masyarakat Indonesia masih banyak yang belum terlalu common dengan perencanaan keuangan melalui aplikasi Wiki. Betul. Mas Ray, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Waktu kita sangat pendek. Sukses selalu untuk Vinku, sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Selamat pagi. Pagi, makasih. Oke, itu dia Wikia. Semoga ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk melanjutkan resolusi perencanaan keuangan yang baik di tahun ini. Baik, oke. Dan bisa 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan tentunya sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa untuk tetap memperbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sompodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning. Bye.